Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di pagi hari ini untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikan memakmurkan rumah Allah, sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu. Meskipun hujan cukup lebat, namun tidak mengurangi semangat kita untuk taqarrub ilallah. Kata Nabi, al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan jerih payah. Maka makin besar rintangannya, insya Allah makin besar pahalanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini Allah beri pahala yang lebih besar dari biasanya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah istiqamahkan di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan kita semua termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, saya revisi tema sedikit di pagi hari ini. Tema pagi hari ini adalah meraih Ramadan yang ideal. Karena kita semuanya ingin menjadi muslim yang ideal. Maka bagaimana agar Ramadan kita juga ideal? Jangan sampai kita hari ini tunduk sekedar kepada realitas, tapi realitas ini harus kita rubah menjadi yang idealitas. Kurang lebihnya begitu. Jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana meraih Ramadan yang ideal? Tentu Ramadan yang ideal kita berkaca pada kehidupan salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu. Kata para ulama, man nadhara ila salaf ya'rifu qadra taqsirih. Siapa yang berkaca pada kehidupan salaf, dia akan melihat celah kekurangan pada dirinya. Jadi kita hari ini akan melihat realitas kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan. Hari ini ada kekurangan apa tidak? Itu jika kita berkaca pada kehidupan salaf. Bagaimana salafun salih memperlakukan Ramadan? Pertama adalah dengan al-hadru kullal hadr, kewaspadaan yang penuh. Salafun salih itu betul-betul waspada, siaga satu kalau bahasa kita hari ini, terhadap tamu yang bernama Ramadan. Maka kewaspadaan mereka itu tidak hanya ketika Ramadan sudah tiba, bahkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang, salafun salih itu sudah siaga satu, sudah penuh kewaspadaan. Mu'alla bin Fadl menggambarkan
kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan thumma yad'una sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Salafun salih, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadan bulan 9, sejak bulan 3 Rabiul Awal, orang-orang soleh terdahulu sudah berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Agar mereka dipanjangkan umurnya untuk merasakan keberkahan Ramadan. Bagaimana doa yang dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu? Yahya bin Abi Katsir bercerita, doa yang mereka panjatkan itu, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku untuk merasakan keberkahan Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku. Terimalah amal-amal solehku di bulan Ramadan. Itu dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Begitu kewaspadaan mereka untuk memaksimalkan Ramadan. Kira-kira Pak, kalau ada tamu, persiapannya itu tidak cuma sehari 2 hari sebelumnya, sebulan 2 bulan sebelumnya, tapi bahkan 6 bulan sebelumnya. Berarti tamu yang mau datang itu istimewa apa tidak? Begitu istimewanya Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu waspada penuh kalau Ramadan mau tiba. Kemudian kewaspadaan mereka ini berlanjut. Begitu hilal Ramadan telah tiba, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, beliau ketika hilal Ramadan telah nampak, maka beliau membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, hadirkan hilal Ramadan ini ke tengah-tengah kami dengan penuh keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Ini isyarat menyongsong Ramadan itu dengan persiapan iman. Tidak cukup seperti yang dilakukan sebagian saudara kita hari ini, ya, atau realitas hari ini. Menyongsong Ramadan itu persiapannya sekedar apa Pak? Makanan. Kulkas sudah penuh apa belum? Ya. Itu realitas hari ini. Ternyata yang paling penting adalah spirit keimanan. Ini kita singgung di khutbah Jumat kemarin. Kenapa menyongsong Ramadan harus dengan spirit iman? Karena keimanan ini pertama akan melahirkan keikhlasan. Dan inilah sebab kenapa puasa itu pahalanya begitu istimewa. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, di antara sebabnya karena dalam puasa itu ada nilai-nilai keikhlasan. Segala yang dibangun dengan pondasi keikhlasan, maka pahalanya besar di sisi Allah. Imam Abdullah ibnu Mubarak, ulama besar di abad kedua Hijriyah, itu mengingatkan kita, kam min amalin sawirin tu'azzimuhun niyyah wa kam min amalin azimin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amal kecil nilainya menjadi besar disebabkan niatnya benar, ikhlas karena Allah. Tapi sebaliknya betapa banyak amal besar menjadi kecil nilainya disebabkan niat yang salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dengan spirit keimanan ini akan lahir muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Kenapa orang yang puasa itu sekalipun dia lapar, dia haus, kulkasnya penuh, tidak ada yang melihatnya, tapi dia tidak berani menyentuhnya? Itu semata-mata karena merasa diawasi oleh Allah. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya semata-mata karena aku. Spirit ini spirit yang luar biasa. Nanti di akhirat orang-orang yang punya spirit ini Allah muliakan dengan kenikmatan yang tidak diraih oleh orang yang lainnya. Apa kemuliaan itu? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi Allah di hari kiamat. Hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Siapa di antaranya? Mereka yang punya spirit muraqabatullah, meninggalkan maksiat karena merasa diawasi oleh Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita. Wanita yang mengajaknya ini bukan sembarang wanita. Dia wanita yang punya kecantikan, punya kedudukan. Tapi laki-laki itu menolaknya. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini lahir dari keimanan. Kemudian spirit iman ini melahirkan keistiqomahan. Semua yang dibangun dengan pondasi iman maka akan istiqomah, dan ini amal paling dicintai Allah. Khairul a'mal madama wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah, amal yang terbaik itu yang terus menerus, yang istiqomah sekalipun sedikit. Maka alhamdulillah subuh kali ini meskipun hujan, Masjid Al-Muhajirin penuh. Ini saya husnudzon, kalau enggak hujan ini enggak muat nih Pak. Ya, mudah-mudahan itu isyarat istiqomah. Ini kewaspadaan ketika hilal Ramadan telah terlihat. Mereka betul-betul menyongsongnya dengan spirit iman. Lalu bagaimana ketika telah memasuki Ramadan? Mereka betul-betul waspada. Jangan sampai ada sedikit pun waktu di bulan Ramadan ini yang sia-sia. Maka disebutkan Ahnaf bin Qais. Ya, Ahnaf bin Qais ini orang yang hidup di masa Nabi. Tapi ulama berbeda pendapat. Dia masuk kategori sahabat atau masuk kategori tabi'in. Kalau dia bertemu Nabi, maka berarti masuk kategori sahabat. Tapi kalau tidak ketemu Nabi, berarti masuk kategori tabi'in. Tapi orang sepakat tentang kemuliaannya. Kemuliaannya Ahnaf bin Qais ini terlihat saat beliau diwafatkan. Dan akhir kehidupan seseorang itu adalah cermin ya kehidupannya selama di dunia. Kalau akhirnya baik, maka berarti dia orang yang baik. Keistimewaan Ahnaf bin Qais ini terlihat ketika beliau dimakamkan. Orang yang ikut menurunkan jenazahnya ke liang lahat itu bersaksi, aku menyaksikan kuburnya Ahnaf bin Qais itu dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang. Berarti orang itu mulia apa tidak, Pak? Itu Ahnaf bin Qais. Nah, apa rahasianya?
Beliau termasuk orang yang waspada di bulan Ramadan. Ketika usia beliau telah tua renta, yang puasa bagi beliau mungkin terasa berat, tapi beliau bersungguh-sungguh untuk puasa. Apa sebabnya? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Maka beliau menjelaskan begini, inni u'idduhu li safarin tawil was-sabru ala ta'atihi ahwanu minas sabri ala azabih. Aku puasa ini dalam rangka menyiapkan bekal perjalanan panjangku menghadap Allah. Ketahuilah, sabar di atas taat kepada Allah itu jauh lebih ringan dibanding sabar menghadapi azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya prinsip seperti ini dalam beribadah, insya Allah semua ibadah itu akan terasa ringan. Sabar di atas taat itu masih jauh lebih ringan dibanding sabar menghadapi azab. Maka kalau Bapak merasakan berat dalam ibadah, coba renungkan prinsip ini. Sabar di atas taat masih jauh lebih ringan dibanding sabar di atas azab. Disebutkan Imam Hasan Al-Basri, ya, ulama di zaman tabi'in, satu hari mendapati ada orang tertawa terbahak-bahak di bulan Ramadan. Maka itu diingkari oleh beliau. Kata beliau begini, innallaha azza wa jal ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqih. Ketahuilah, Allah itu menjadikan bulan Ramadan itu sebagai medan perjuangannya hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, yastabquna fihi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun fakhabu. Maka hamba-hamba Allah itu berlomba-lomba di bulan Ramadan, berlomba-lomba sholat jamaah, berlomba-lomba menjaga sholat sunnah, berlomba-lomba qiyamul lail, berlomba-lomba khatam Quran, berlomba-lomba infak sedekah. Maka orang yang berlomba-lomba itu dia akan meraih kemenangan, sedangkan yang berpaling dia akan mendapatkan kerugian. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, fal ajabu kullal ajab lidhahikil la'ibi fil yaumil ladzi faza fihi as-sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Maka sungguh amat mengherankan bagi orang yang tertawa-tawa, yang bermain-main di hari di mana hari itu orang-orang meraih kemenangan, sedangkan dia meraih kerugian. Ya. Begitu kewaspadaan mereka ketika masuk di dalam bulan Ramadan. Sampai Ramadan usai, kewaspadaan mereka tidak hilang. Maka disebutkan ketika ada orang tertawa-tawa di malam takbiran, berarti Ramadan sudah selesai apa belum, Pak? Sudah, ya, sudah selesai Ramadan, sudah masuk hilal Syawal. Maka banyak orang yang tertawa-tawa. Itu diingkari oleh para ulama. Mereka berkata, in kana yuqbalu minhu fama hadza fi'lu syakirin wa in kana la yuqbalu minhu fama hadza fi'lul khaifin. Andaikan ibadah orang itu diterima, tidak seperti itu caranya bersyukur. Apalagi jika ibadahnya tidak diterima, tidak seperti itu caranya takut kepada Allah. Zaman sahabat ketika Ramadan selesai, itu mereka menangis, mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah.
Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hal min maqbulin fanuhanni wa hal min mahrumin fanu'azzih. Siapakah yang ibadahnya diterima oleh Allah, biar kita beri ucapan selamat. Tapi siapakah yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah, biar kita bertakziah, berbela sungkawa. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, kewaspadaan ini adalah karakternya orang-orang yang beriman. Di ayat 60 dan 61 surat Al-Mu'minun yang saya baca di muqaddimah tadi, bagaimana karakter orang yang beriman itu? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman itu karakternya, kata Allah, mereka yang setelah memberikan apa yang mereka berikan, sudah puasa, sudah qiyamul lail, sudah iktikaf, sudah khatam Quran, sudah infak, sedekah dan lain sebagainya, hati mereka masih dipenuhi rasa takut karena mereka sadar dikembalikan kepada Allah. Orang-orang yang punya karakter seperti itulah, kata Allah, yang bisa bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam menjalankannya. Orang yang punya karakter seperti itu, dia akan selamat dari penyakit yang ditakuti oleh para ulama, al-ightirar bil a'malis salihah, tertipu dengan amal soleh. Gimana tertipu dengan amal soleh itu? Baru amal sedikit sudah kegeeran, baru ngaji pertama langsung update status meraih surga Firdaus bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para ulama, para solehin. Nah, orang yang GR seperti itu, Pak, itu biasanya amalnya tahan lama atau cepat luntur, ya. Orang kalau GR-nya naudzubillah, itu amalnya cepat terputus. Dan kewaspadaan seperti ini itu warisan dari para nabi. Para nabi itu manusia-manusia yang waspada. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail, maka keduanya berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal kami. Sungguh Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seorang ulama di Arab Saudi, Syekh bin Baz, ketika menjelaskan ayat ini, beliau sampai menangis. Kata beliau, hadza amalun makhsus min syakhsin makhsus fi makanin makhsus wa yakhafu alla yuqbala min. Ini amal yang khusus. Tidak sembarang orang bisa mengamalkan amal itu, meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian dilakukan manusia yang khusus, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, dijuluki Khalilullah, dilakukan di tempat yang khusus, di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, di tempat paling mulia di muka bumi, tapi masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keteladanan pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita meraih Ramadan yang ideal, yaitu dengan thalabul afwi minallah, meminta maaf, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini momentum kita meraih ampunan Allah seluas-luasnya. Maka semua amal soleh di bulan Ramadan ini itu ujungnya adalah maghfirah, ampunan Allah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam 3 hadis redaksinya mirip-mirip. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. 3 amal ujungnya sama, ampunan Allah. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, 3-tiganya motivasinya karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka ujungnya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ampunan Allah di bulan Ramadan ini Masya Allah terbentang luas. Semua kebaikan yang kita ukir itu mengantarkan kita meraih ampunan Allah. Dan ampunan Allah ini sesuatu yang penting. Di dunia penting, di akhirat penting. Kadang sebagian kita menganggap, ini urusan akhirat. Padahal sejak di dunia manusia sudah meraih manfaat ampunan Allah. Apa diantaranya? Yaitu menyebabkan bencana itu dicabut oleh Allah. Ada kisah menarik di zaman ulama. Seorang ulama yang terkenal waliyun min auliyaillah. Doanya itu mustajab. Sekali doa diijabah oleh Allah. Namanya Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham satu hari naik kapal bersama manusia. Di tengah laut kapal itu terkena badai yang dahsyat. Hampir-hampir kapal itu terguling. Semua orang ketakutan. Maka mereka ingat di kapal ini ada ahli ibadah yang doanya terkenal mustajab. Sekali doa diijabah oleh Allah. Mereka kemudian mencari Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham rupanya lagi tidur pulas. Padahal kapal sedang terkena badai, terombang-ambing. Suasana mencekam, menakutkan. Tapi orang yang hatinya dekat dengan Allah, itu hidupnya tenang. Makanya bisa tidur nyenyak. Ya, makanya saya husnuzan Pak, kalau ada yang ngaji kok tidur. Itu insya Allah orang yang hatinya dekat dengan Allah. Maka saya nggak berani membangunkan. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang-orang kemudian membangunkan Imam Ibrahim bin Adham, minta agar beliau berdoa. Seketika beliau berdoa, doanya singkat. Kata beliau begini, Allahumma qad araitana qudratak fa'arina afwak. Ya Allah, engkau telah tampakkan kekuasaanmu. Tolong sekarang engkau tampakkan maafmu, tampakkan ampunanmu. Seketika badai itu reda. Makanya di tengah ya bencana demi bencana yang melanda negeri kita, banjir di mana-mana, sudah seharusnya kita memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah supaya bencana ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Di akhirat kita bisa meraih surga itu kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ampunan Allah ini terbentang luas di bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Ramadan tiba, kata beliau, marhaban bimutahhirina minadz-dzunub. Selamat datang bulan yang membersihkan kita dari berbagai dosa. Seorang ulama di abad ke-6, Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, membuat perumpamaan yang menarik terkait Ramadan. Ramadan itu kata beliau ibaratnya Nabi Yusuf. Ramadan terhadap 11 bulan lainnya itu seperti Nabi Yusuf terhadap 11 saudaranya. Nabi Yusuf punya 11 saudara. 11 saudara ini semuanya diampuni oleh Allah disebabkan doa Nabi Yusuf untuk mereka. Diabadikan di surat Yusuf ayat yang ke-92. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
tidak ada cercaan untuk kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah zat yang paling penyayang. Dengan doa itu 11 saudara semuanya mendapat ampunan Allah. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, seperti itulah Ramadan. Kalau kita maksimalkan, itu bisa menyebabkan kita mendapat ampunan Allah di 11 bulan lainnya. Ya. Makanya kalau malam itu kita yakin Lailatul Qadar, doa apa yang penting untuk kita baca? Ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi. Doa minta ampunan Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau zat yang pemaaf, Engkau mencintai maaf, maafkan kami ya Allah. Ya. Orang-orang saleh menjadikan ampunan Allah ini tujuan terbesar dalam ibadah-ibadah mereka. Maka seorang ulama Yahya bin Mu'ad menggambarkan laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa. Bukan orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, yang tujuan dari ibadah-ibadahnya kepada Allah bukan meraih ampunan Allah. Kadang ada orang ibadah tapi tujuannya sekedar duniawi saja. Sholat duha biar rezekinya lancar, sholat tahajud biar naik pangkat, ya. Maka rubah cara pandang seperti itu. Niatkan ibadah-ibadah kita untuk meraih ampunan Allah. Para nabi yang mereka minta itu ampunan Allah. Maka nabi-nabi punya istighfar. Nabi Adam, apa istighfarnya, Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min mi'ati marrah. Aku istighfar, mohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih 100 kali. Dan beliau masih membiasakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca sayyidul istighfar di waktu siang, dia meyakini kebenarannya, lalu dia diwafatkan Allah, maka tempatnya surga. Siapa yang baca sayyidul istighfar di waktu malam, dia meyakini kebenarannya, lalu diwafatkan oleh Allah, maka tempatnya surga. Maka rutinkan sayyidul istighfar. Jadi meraih Ramadan yang ideal, yang kedua caranya adalah berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Yang ketiga, bagaimana meraih Ramadan yang ideal, yaitu dengan mengurangi makan. Jangan sampai Ramadan seperti sebagian orang, ya, kalau siang kelaparan, kalau malam apa Pak? Nah, kekenyangan. Jadi ini bulan balas dendam. Ya. Jangan. Orang-orang saleh terdahulu, mereka gemar mengurangi makan, menghindari kekenyangan. Mari kita lihat, ya, sahabat Ibnu Umar itu berkata begini, ma syabi'tu mundu aslamtu. Aku tidak pernah kekenyangan sejak aku masuk Islam.
Beliau masuk Islam itu masih kecil usianya, ya, bareng dengan ayahnya. Maka sejak masuk Islam beliau tidak pernah kekenyangan. Kemudian kita mundur ke belakang, dari Abu Imran, ya, Al-Jauni, kata beliau begini, man ahabba ayyunawwara qalbuhu falyuqilla ta'amahu. Siapa yang ingin hatinya diberi cahaya oleh Allah, ya, kita sering berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, hadirkan dalam hatiku cahaya. Orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah, maka dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil, dan dia akan ringan menyambut seruan-seruan Allah dalam kehidupannya. Maka untuk mendapatkan itu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah mengurangi makan, menghindari kekenyangan. Maka kita akan mendapatkan cahaya Allah itu. Kemudian kata Hasan bin Yahya Al-Khushani, man arada ayyagzura dumu'uhu wa yariqqa qalbuhu falyakul wal yashrab fi nisfi batni. Siapa yang ingin bisa menangis karena takut kepada Allah, ini nikmat yang besar. Mata bisa menangis karena takut kepada Allah, itu nikmat yang besar. Sampai kata Ibnu Umar, wala an abki min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Kalau aku bisa menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai dibanding sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu Bapak tahu berapa? 1 dinar 4/4 gram emas murni 24 karat. Emas kemarin tembus berapa juta, Pak? 3 juta. Coba kalau dikalikan 4 saja sudah 12 juta, kali 1000 12 M, ya. Itu kata Ibnu Umar, aku lebih suka menangis karena takut kepada Allah dibanding sedekah berapa, Pak? 12 M. Apa sebabnya? Karena mata yang menangis karena takut kepada Allah itu dijamin oleh Nabi tidak tersentuh api neraka. Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. 2 mata tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang berjaga karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita ingin punya mata yang bisa menangis karena takut kepada Allah, itu hindari apa? Kekenyangan. Jadi kalau kita kok susah nangis, padahal sudah diingatkan azab kubur, azab akhirat, ya, imamnya baca ayat-ayat tentang azab neraka, orang satu masjid nangis semua, loh kok kita nggak bisa nangis? Itu jangan-jangan diantara sebabnya karena terlalu sering kekenyangan. Kemudian disebutkan, ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i begini, ma syabi'tu mundu sittata asyara sanah, aku tidak pernah kekenyangan sejak 16 tahun. 16 tahun itu lama apa sebentar? Imam Syafi'i tidak pernah kekenyangan. Kata beliau begini, li'anna syab'a yusqilul badan. Pertama, kenyang itu membuat badan menjadi berat. Wa yajlibun naum, membuat gampang tidur. Ya, asal khotib Jumat naik mimbar langsung bismikallahumma ahya wa amut, ya. Asal duduk di majelis ilmu nyandar dikit langsung merem. Nah, itu jangan-jangan makannya kebanyakan, sahurnya 3 piring, makanya baru duduk sedikit ngantuk,
Ya, Imam Syafi'i menghindarinya karena itu membuat ngantuk. Lalu dampak berikutnya wayuzilul fitonah, menghilangkan kecerdasan, ya, atau fatonah, kecerdasan. Orang yang sering kekenyangan itu kecerdasannya tumpul. Makanya kalau kita ngirim anak ke pesantren itu jangan request menu yang aneh-aneh ke pesantren. Ustadz, anak saya kalau pagi biasanya susu, telur, roti. Nanti kalau siang daging, kalau malam ikan. Ini bukan, ya, nyantri, itu penggemukan, Pak. Ya. Jadi harus dilatih untuk menahan lapar, ya, supaya kecerdasannya tajam. Dan Imam Syafi'i itu kecerdasannya Masya Allah. Ketika beliau berguru kepada Imam Malik, zaman itu murid berguru kepada imam itu wajib hafal kitab karya imam tersebut. Imam Malik menulis Al-Muwatta, Imam Syafi'i hafal di dalam kepala. Kalau kita kan hafalnya di luar kepala, ada yang di laptopnya, ada yang di HP-nya, ya. Begitu listrik mati, baterai habis, hilang hafalannya. Imam Syafi'i Masya Allah. Makanya ketika beliau membacakan Al-Muwatta, Imam Malik terkesan. Beliau mengatakan, inni arallaha qad alqa nuran fi qalbik fala tudfi'hu bidulmatil maksiyah. Syafi'i, aku lihat Allah pancarkan cahaya di hatimu. Jangan pernah kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dampak berikutnya kata Imam Syafi'i, kalau kekenyangan itu menyebabkan berat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, membuat pelakunya itu lemah dalam beribadah. Tarawih baru 2 rakaat sudah ngos-ngosan, akhirnya mundur cari sandaran, bismikallahumma ahya wa amut, ya. Lemah dia. Apa sebabnya? Karena kekenyangan. Baru 4 rakaat sujud terakhir sudah nggak bangun lagi, ya. Kawan sebelahnya sudah khawatir, jangan-jangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena orang soleh terdahulu itu banyak diwafatkan oleh Allah saat sedang sujud. Begitu imam salam, ini kawan masih sujud terus, ya, ditepuk, sudah takut dia. Rupanya bangun lagi. Rupanya Bapak ketiduran. Itu karena buka puasanya kebanyakan, ya, karena kekenyangan. Maka untuk meraih Ramadan yang ideal itu hindari yang namanya kekenyangan. Kekenyangan itu tercela. Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan begini, awwalu bid'atin ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syaba'u. Bid'ah pertama setelah Nabi diwafatkan itu adalah apa, Pak? Kekenyangan. Maka jangan sampai kita, ya, kekenyangan. Kalau memang harus makan, maka Nabi memberi panduan, fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabih wa sulusun li nafasih. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana meraih Ramadan yang ideal? Yaitu dengan mengisinya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Salafun as-salih mengkhususkan Ramadan itu diantaranya dengan Quran. Sampai kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik, ya, salah satu gurunya Imam Malik, kata beliau begini, innama hiya it'amut ta'am wa tilawatul Quran. Ramadan itu kata beliau kekhususannya 2. 1, sedekah, memberi makan orang miskin.
kedua tilawah Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita mulai dari zaman tabi'in. Qatadah rahimahullah, itu di luar Ramadan sepekan sekali khatam Quran. Begitu Ramadan masuk, maka lebih baik dari sebelumnya, 3 hari sekali khatam Quran. Begitu masuk Ashrul Awakhir, maka setiap hari khatam Quran. Sa'id bin Jubair, ya, ulama zaman tabi'in yang syahid di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair itu kalau Ramadan 2 hari sekali khatam Quran. Berarti sehari baca berapa, Pak? 15 juz. Maka selama Ramadan khatamnya berapa kali? 15 kali. Kemudian ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, itu kalau Ramadan setiap hari khatam 2 kali. Berarti selama Ramadan 60 kali. Imam Malik, mazhabnya disebut Maliki. Nama beliau Imam Malik bin Anas. Setiap hari tidak putus ngisi kajian hadis di Masjid Nabawi. Begitu Ramadan tiba, wa kana Malik bin Anas yafirru minal hadis wa mujalasatin nas wa yuqbilu alal Quran. Imam Malik itu kalau Ramadan majelis hadis ditutup, beliau katakan kepada yang hadir, irji'u ila Qur'anikum, kembalilah kalian ke Quran kalian, karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Lalu beliau menghindari ketemu manusia, beliau pilih menyendiri untuk baca Quran. Kita mundur ke belakang, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik. Bagaimana kalau Ramadan? Kata muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Wa kana Syafi'iyyu yahtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i kalau Ramadan itu khatam Quran 60 kali. Kita mundur agak ke belakang. Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ulama ahli hadis, bahkan dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Beliau menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun lamanya. Setiap kali hendak menulis hadis, beliau berwudu terlebih dahulu, sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Bagaimana Imam Bukhari di bulan Ramadan? Siangnya khatam sekali, malamnya setelah tarawih, ya, karena tarawih zaman dulu tuh lama, Pak, ya. Kemudian juga harus qiyamul lail, maka beliau hanya baca 10 juz, maka berarti 3 malam sekali khatam. Siangnya setiap hari khatam, maka kalau di total siang khatam 30 kali, malam khatam 10 kali, 40 kali beliau khatam Quran di bulan Ramadan. Kira-kira jamaah al-muhajirin dari sekian banyak pilihan tadi, pilih yang mana, Pak? Pilih Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, Sa'id bin Jubair, atau Qatadah, ya. Ada lagi satu pilihan, seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah, namanya Walid bin Abdul Malik. Beliau itu kalau Ramadan khatam Quran 17 kali. Padahal ini kepala negara. Nah, kira-kira Bapak pilih yang mana dari sekian banyak pilihan tadi? Kalau lihat auranya ini, semangatnya, insya Allah jamaah al-muhajirin khatam minimal 10 kali. Ya. Begitu mereka mengistimewakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini penting. Membaca Al-Quran
itu punya pengaruh yang besar terhadap perbaikan moral. Krisis bangsa kita hari ini adalah krisis moral. Maka solusinya dekatkan dengan Al-Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qiraatul Quran min asyaddil asbab al-mani'ah minal ma'asi. Baca Quran itu salah satu sebab yang paling dahsyat menyelamatkan kita dari maksiat. Hari ini kita menyaksikan anak-anak usianya masih belia, tapi berani melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, itu apa di antara sebabnya? Jauh dari Al-Quran. Makanya dekatkan anak-anak kita hari ini dengan Quran. Ini bukan sekedar teori, Pak. Ini fakta yang selalu terjadi di setiap generasi. Dekat dengan Quran itu jauh dari maksiat. Ya. Zaman tabi'ut tabi'in. Siapa yang tidak mengenal Fudail bin Iyad, ahli ibadah Makkah Madinah, ya, Abidal Haramain. Beliau sebelumnya itu perampok, bahkan perampok yang ditakuti, tapi diberi hidayah oleh Allah. Prosesnya rada unik. Biasanya orang dapat hidayah kan saat ngaji. Kalau beliau dapat hidayah justru saat merampok. Kok bisa? Perampok dapat hidayah. Begitulah, hidayah ini milik Allah. Allah bisa berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Caranya terserah Allah. Ya. Maka jangan kita menghalangi saudara kita dari hidayah Allah. Perampok pun bisa dapat hidayah. Ketika dia telah masuk rumah seorang wanita, siap menguras kekayaan wanita itu, rupanya tetangga sebelahnya baca Quran. Ayat yang dibaca ayat 16 surat Al-Hadid. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Seketika hidayah perlahan tapi pasti menyapa hati Fudail bin Iyad. Hati beliau bergetar mendengar ayat ini. Beliau merespon seruan ayat ini. Kata beliau, bala ya Rabb, qad ana, betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Seketika beliau keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat nasuha. Maka beliau berazam, ya Allah, jika memang engkau terima taubatku, jadikan aku abidal haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah Madinah. Maka diijabah oleh Allah. Para ulama menjulukinya abidal haramain. Ini isyarat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana kita meraih Ramadan yang ideal? Yaitu dengan qiyamul lail. Mengisi Ramadan ini dengan qiyamul lail. Hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh terdahulu memaksimalkan Ramadan itu dari sisi qiyamul lail. Syahrul Ramadan syahrul qiyam. Maka saking semangatnya itu sampai ditegur oleh Nabi. Ya. Kita lihat ketika Ashrul Awakhir, Nabi mendapati satu tali terikat dari tiang ke tiang yang lain di Masjid Nabawi. Nabi curiga, ini tali untuk apa? Maka Nabi bertanya, ma hadzal habl? Ini tali apa? Milik siapa? Untuk apa tali ini? Sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab ta'allaqat bihi hina fatarat. Ya Rasul, ini tali milik Zainab. Zainab pegangan tali ketika kelelahan sholat. Jadi sholat terus nggak berhenti-berhenti, lama-lama kan ngantuk. Tapi sekalipun ngantuk tetap tegak berdiri.
karena disangga oleh tali. Spirit seperti itu baik apa jelek, Pak? Baik. Spirit yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Tapi ini berlebihan, maka ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, liyusalli ahadukum inda nasyatih fa idza fatara falyarqud. Hendaknya salah satu dari kalian itu sholat kalau masih kuat, kalau sudah enggak kuat ya istirahat. Begitu zaman sahabat, spirit mereka itu sampai ditegur Nabi. Utsman bin Affan, ya, satu malam beliau witir. Witirnya hanya 1 rakaat. Loh, kok sedikit, Ustaz? Kalah sama jamaah Al-Muhajirin. Al-Muhajirin 3 rakaat. Berarti kalah Utsman. Ntar dulu. 1 rakaat witirnya Utsman itu khatam Quran. Gimana kalau Imam Al-Muhajirin, ya, Ustadz kita Al-Hafiz, ya, mengumumkan, Bapak Ibu, witir kita malam ini 1 rakaat saja, maka jamaah langsung serempak alhamdulillah. Tapi kata Pak Imam, 1 rakaat kita ala Utsman bin Affan, insya Allah khatam Quran. Jadi nanti selesai menjelang sahur, serempak jamaah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi begitu mereka mengistimewakan Ramadan ini dengan qiyamul lail. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kita mundur zaman tabi'in. Rabi' bin Husain, ulama dari kalangan tabi'in, itu terkenal ahli qiyamul lail. Beliau kalau qiyamul lail itu sampai menangis terseduh-seduh. Sampai sang ibu itu takut, ini anakku melakukan dosa apa? Kok dalam qiyamul lailnya menangis terseduh-seduh? Maka sang ibu bertanya, "Nak, apa kamu melakukan pembunuhan?" Ya, ibunya khawatir dia punya dosa besar, yaitu bunuh orang. Maka sang anak menjawab, "Na'am, qataltu nafsi bidzunubi." Iya wahai ibu, aku membunuh diriku dengan dosa-dosaku. Jadi beliau membuat perumpamaan yang indah, ya. Mengerjakan dosa itu ibarat membunuh diri sendiri, karena dua-duanya akibatnya sama, mencelakakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu mereka hidupkan Ramadan itu dengan qiyamul lail. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh. Maka kata Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian jaga qiyamul lail. Itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Terakhir yang keenam. Kalau Pak Kiai sudah ambil mic, itu isyarat waktu habis, ya. Bagaimana kita memaksimalkan atau meraih Ramadan yang ideal, yaitu dengan al-jud wal karam, dengan kedermawanan. Spirit ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya yang terkait dengan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ramadan itu spiritnya berbagi. Nabi kalau Ramadan, bagaimana kata sahabat, karena Rasulullah ajwadan nas bil khair. Nabi itu manusia paling dermawan terhadap kebaikan. Sifat Nabi itu la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang minta. Satu hari Nabi diberi baju bagus, maka Nabi pakai. Baru dipakai, sahabat nyeletuk, ma ahsana hadza ya Rasulullah, uksuni bihi. Alangkah indahnya bajumu ya Rasul, berikan kepadaku. Nabi langsung buka, Nabi kasih sahabat. Dermawan apa tidak, Pak? Itu dermawannya Nabi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kalau Ramadan lebih dahsyat dermawannya. Kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Nabi lebih dermawan dibanding angin yang berhembus.
Maka kedermawanan Nabi ini menjadi inspirasi para sahabat. Sahabat kalau Ramadan dermawan, Masya Allah. Ibnu Umar kalau iftar nggak mau sendiri, beliau ajak fakir miskin di sekitarnya iftar jama'i bersamanya. Ini sahabat. Kita mundur zaman ulama. Imam Abu Hanifah punya guru namanya Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Syekh Hamad ini kalau Ramadan bagaimana dermawannya? Setiap hari beliau siapkan iftar untuk 500 fakir miskin. Setelah Ramadan selesai, kemudian kaum muslimin sholat Id, 500 fakir miskin ini dikumpulkan oleh beliau, masing-masing diberi, kalau bahasa kita, THR. Berapa? Masing-masing 100 dirham. Begitu dermawannya orang-orang soleh terdahulu di bulan Ramadan. Inilah cara kita meraih Ramadan yang ideal. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semuanya untuk mengisi Ramadan ini dengan amal-amal terbaik, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena kita semua khawatir, jangan-jangan inilah kesempatan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ilmu yang diberikan kepada kita untuk berusaha kita menjadi orang di bulan puasa yang ideal ibadahnya. Minimal yang paling kita ingat apa sobat? Jangan kekenyangan yang paling ingat ya. Ingat-ingat kelamaan ada yang mulai ada baca Quran, ada dermawan, itu lama apalnya. Paling tidak kita ingat makannya jangan terlalu banyak. Karena daripada makan banyak untuk ibadahnya menjadi berat. Baca Qurannya ngantuk, bahkan tadi setiap kegiatan baik jadi malah banyak. Bismillah, Allahumma ahya wa bismillah. Mudah-mudahan kita bisa meraih enam-enam yang nanti dijelaskan oleh beliau. Amin. Hadirin Allah SWT, suruh itu jam 6 lebih 8 atau nggak salah. Tadi sebelum ditutup oleh beliau, barangkali ada yang ditanyakan kepada Ustaz. Sebentar, moderatornya sama. Ini terjadi beberapa tahun lalu dalam selisih ya. Nah, kalau kita untuk mencapai ke Ramadan ideal, kalau kita selisih itu berarti kita meninggalkan apa yang kita juga sampaikan ya. Nah itu apa kita bisa ideal ya? Lebaran kita lebaran atau waktu puasa kita berpuasa. Bagaimana caranya untuk tidak secara global? Baik. Ini perbedaan metode ya. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddah salasin. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal, berlebaranlah karena melihat hilal. Kalau tidak terlihat, maka sempurnakan menjadi 30. Maka ya seperti yang kita saksikan hari ini, ada yang menjadikan hilal ini sebagai ya alat untuk konfirmasi. Jadi konfirmasinya hilal. Kemudian saudara kita yang satu lagi menggunakan metode hisab. Konfirmasinya itu ya hisab.
Ya. Jadi ini sekedar perbedaan metode. Ini khilaf yang sifatnya tanawu'i. Jadi bukan hitam putih, benar salah, bukan. Dua-duanya sama-sama benar. Maka dalam menyikapi perkara-perkara khilafiyah, ijtihadiyah, ya, apalagi sekedar khilaf tanawu'i, perbedaan yang sifatnya variatif, maka kita diperintahkan untuk berlapang dada. Jadi gimana solusinya? Ya lapang dada. Mereka saudara kita benar sesuai dengan metode yang diyakini, yang satu lagi saudara kita benar sesuai dengan metode yang diyakini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Mohon berbahagia di kegiatan ini, semoga kita paham dan terutama yang pertanyaan mereka. Baik. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Doa yang mustajab itu diantaranya doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita, zikir kita, tolabul ilmi kita, interaksi kita dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah seluruhnya mengantarkan doa kita menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.